Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi ja'alana minal mu'minin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Ahad ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk menghadiri kajian. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita malam hari ini yaitu tentang syafaat. Sebagaimana yang disebutkan tadi, semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang syafaatnya. Syafaat sering kita dengar dan mungkin kita sering mengucapkan, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kita bahas maknanya, apa itu syafaat. Maka dijelaskan di sini, asy-syafa'ah, yang dimaksud dengan syafa'ah, hiya diddu al-witr, diddul witr. Jadi syafaat itu sebenarnya lawan kata daripada witir ya. Al-witru. Kalau witir itu ganjil, kalau syafa'ah itu genap. Wasyaf'i wal watr. Dalam Al-Quran ada wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Jadi makna yang pertama, syafaat itu artinya genap atau menggenapkan atau mencukupkan. Jadi kalau amalan kita kurang, maka nanti digenapkan atau dicukupkan. Itu yang pertama. Makna yang kedua, syafaat artinya mengumpulkan. Jadi syafaat secara bahasa mengumpulkan. Jadi yang pertama artinya genap, yang kedua artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, makna syafaat adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi syafaat itu secara istilahan maknaha artinya adalah so'alul khair lil ghair. So'alul khairi lil ghairi, meminta kebaikan untuk orang lain. Baik, kita sering mendengar ya, semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, kalau secara pengertian di sini syafaat itu adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Siapa yang memintakan kebaikan yaitu Nabi. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Orang lainnya siapa? Yaitu umatnya. Jadi nanti ketika ada umat Nabi Muhammad SAW yang dia amalannya kurang sehingga dia harus dicuci dulu di neraka, maka nanti Rasulullah memintakan kebaikan kepada Allah untuk orang tersebut, untuk umatnya, agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi meminta kebaikan untuk orang lain. Jadi Rasulullah nanti akan memintakan kebaikan, yaitu meminta
agar Allah memasukkan ke dalam surga kepada umatnya yang dia ketika ditimbang kebaikan keburukannya, sementara kebaikannya lebih banyak, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Baik, jelas ya sampai sini ya. Itu yang dimaksud dengan as-syafa'ah. Jadi as-syafa'ah hiya diddul witr. Jadi genap, tadinya kurang digenapkan oleh Rasulullah. Tadinya kita kurang timbangannya, kurangan kebaikannya tadinya kurang. Rasulullah datang memberikan syafaat sehingga menjadi menjadi digenapkan, disempurnakan kebaikannya. Baik itu secara bahasa ya. Lalu siapa yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat? Yang pertama adalah tentu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali Allah izinkan untuk memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang Allah izinkan untuk memberi manfaat, tidak untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah memberikan syafaat, baru yang lainnya. Maka syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat ini disebut dengan syafaat uzma atau syafaat agung. Dan ini berlaku hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah akan memintakan kebaikan untuk umatnya, kemudian umatnya yang tadinya kurang amalnya, maka nanti disempurnakan oleh Rasulullah, kemudian dia dimasukkan surga. Dalam hadis disebutkan ada satu doa yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada seluruh nabi. Jadi seluruh nabi itu ditawarkan oleh Allah untuk meminta satu permintaan. Dan kata Allah, jika engkau meminta maka pasti akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Maka ketika Rasulullah ditawarkan seperti itu, maka Rasulullah menunda. Kata Rasulullah, permintaanku aku tunda nanti di akhirat saja. Permintaanku hanya satu, yaitu agar umatku seluruhnya dimasukkan ke surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu ketika ditawari, yaitu untuk meminta suatu permintaan, dan itu semua nabi ya, semua nabi ditawari oleh Allah satu permintaan, dan permintaan itu pasti dijabah oleh Allah, pasti dikabulkan. Dan Rasulullah menunda permintaan itu. Tapi Rasulullah memintanya nanti di akhirat saja, yaitu meminta agar umatnya semuanya dimasukkan ke dalam surga. Sayang nggak Rasulullah kepada kita? Sayang berarti kan? Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Jadi Rasulullah tidak meminta kerajaan, Rasulullah tidak minta kekuasaan, Rasulullah tidak minta dunia, Rasulullah tidak meminta untuk dirinya, tapi Rasulullah meminta untuk umatnya. Nah ini disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian yang kedua, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin, Allah memberikan izin kepada beberapa asy-syafi' ya, orang yang nanti akan berikan syafaat. Termasuk kalamullah itu tersendiri, yaitu Al-Qur'an. Maka Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat untuk orang yang membacanya, untuk sahabatnya, untuk orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar amalan si fulan ini kalau belum sempurna maka disempurnakan. Kalau dia pahalanya kurang maka agar dilebihkan.
Supaya apa? Supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Ini Al-Quran. Kenapa? Karena dia dulu di dunia sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi yang memberikan syafaat, yang menolong itu Nabi, yang menyempurnakan amal kita ya, yang akan menolong kita, yang akan memintakan kebaikan kepada Allah itu Nabi. Kemudian yang kedua Al-Quran. Itu yang akan membela kita. Sementara orang tua kita belum tentu, sementara anak-anak kita belum tentu, harta yang kita miliki walaupun itu melimpah belum tentu. Yang pasti akan memberikan syafaat dan itu tidak diragukan lagi, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi, siapa yang nanti Allah izinkan untuk memberi syafaat? Orang-orang mukmin, jadi orang-orang yang beriman. Maka kita ini bersahabat, harus bersahabat dengan orang yang beriman. Itu diutamakan ya. Kita harus bersahabat dengan orang yang soleh. Kita harus cinta dengan orang-orang yang baik. Harus cinta dengan orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, anta ma'aman tuhib. Nanti kamu di akhirat akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ketika seseorang di dunia itu cinta kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat akan saling mencari, akan saling bergandengan tangan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Sementara kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang buruk, bersahabat dengan orang-orang yang dia sering ataupun selalu mengerjakan maksiat, dengan orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, tidak bersyukur kepada Allah, maka nanti ia juga nanti akan dikumpulkan oleh mereka. Jadi akan dikumpulkan dengan mereka. Maka memilih teman itu penting. Kalau bahasa kitanya circle ya. Jadi circle itu penting. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi kita. Bahkan dalam mahfudzat itu disebutkan apa? Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu cepat menular. Jadi akhlak yang buruk itu akan cepat menular. Jadi kalau kita bergaul di tempat yang nggak baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka lama-lama kita akan menjadi tidak baik juga. Tapi kalau kita bergaul di tempat yang baik, maka ya alhamdulillah, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang baik. Maka pesantren ini salah satu ikhtiar kita. Jadi pondok ini adalah salah satu ikhtiar kita. Bukan berarti di pondok itu nggak ada sama sekali orang yang buruk. Justru di pondok ini setannya malah jenderal-jenderal semua yang menggoda. Tapi ini dalam rangka ikhtiar kita, yaitu kita milih circle, yaitu dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena nanti mereka ini yang akan, salah satunya mereka ini yang akan menentukan kita, posisi kita nanti di akhirat. Baik, ini ada sebuah hadis ya. Hadisnya panjang. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Saya bacakan artinya saja. Dan apabila mereka, orang-orang mukmin, dan apabila orang-orang mukmin melihat bahwa diri mereka telah selamat, sudah masuk surga, kemudian mereka berkata tentang saudara-saudara mereka, wahai Rabb, wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang mereka dahulu salat, mereka puasa dan berbuat kebaikan bersama kami. Lalu Allah berfirman, masuklah kamu ke neraka. Siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar zarrah, maka keluarkan ia. Lalu Allah membuat mereka tidak dapat tersentuh api neraka. Dan mereka pun mendatangi saudara-saudara mereka di neraka. Sebagaimana mereka ada yang tubuhnya masuk ke neraka sampai kakinya, ada yang mereka itu sampai betisnya. Kemudian mereka pun mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka tersebut.
Baik, jadi orang yang beriman itu nanti di akhirat ketika sudah masuk surga, dia akan mencari, ya Allah, dulu mana teman saya yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, puasa bareng, kok tahu-tahu kok di surga ini kok nggak ada dia. Maka Allah akan berkata, silahkan cari di neraka, kemudian selamatkan dia dengan izin Allah, dia masuk ke dalam neraka itu tidak terbakar. Nah ini syafaat ya, maka bergaul dengan orang-orang yang beriman itu penting. Kemudian siapa yang akan memberikan syafaat? Yaitu berikutnya adalah anak kecil yang meninggal sebelum baligh. Masya Allah. Jadi anak kecil yang meninggal sebelum baligh, baik itu dia laki-laki ataupun perempuan, anak kecil. Jadi ada anak kecil itu yang masih di kandungan, sudah ditiupkan roh ya. Sudah berapa bulan itu ditiupkan roh? 4 bulan ya. 4 bulan itu sudah ada roh ya. Ketika umur 4 bulan 1 hari, kandungan ternyata keguguran, maka dia sudah dikatakan bayi karena sudah ada roh. Sudah ada roh. Kalau punya rezeki diakikahi, karena dia sudah ada roh. Tapi kalau di bawah 4 bulan kemudian keguguran meninggal, maka tidak perlu diakikahi karena belum ada roh. Jadi dari sejak ditiupkan roh kemudian sampai dia sebelum balik, kalau punya anak meninggal, maka anaknya itu akan datang, yaitu memberikan pertolongan ataupun memberikan syafaat untuk orang tuanya. Jadi anak itu akan memintakan kepada Allah kebaikan untuk orang tuanya. Maka kalau ada orang tua yang sudah ada orang tua punya anak, kemudian belum balik, anaknya meninggal, maka itu adalah tabungan. Dia harus bersabar, harus ridho. Karena salah satu hikmahnya, kalau dia sabar, kalau dia ridho, maka anak itu akan memberikan syafaat. Ini kabar gembira ya. Ustadz dulu punya adik, ketika Ustadz 1 tahun katanya sih, Ustadz juga nggak ingat. Itu Ustadz punya adik laki-laki. Ustadz, jadi jaraknya deket loh, jaraknya paling cuma 1 tahun lah. Udah punya adik, baru jalan udah punya adik. Nah adik Ustadz itu meninggal usia berapa bulan gitu, 4 bulan atau 5 bulan meninggal. Nah itu kalau orang tua sabar, orang tuanya sabar, maka insya Allah akan datang memberikan syafaat untuk orang tuanya. Maka kalau ada bapak, ibu, kemudian Allah takdirkan anaknya meninggal ketika sebelum balik, maka mengucapkan alhamdulillah, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena salah satu hikmahnya anak itu akan memberikan syafaat. Hadisnya sahih ya, dari Bukhari dan Muslim. Saya bacakan. Kata Rasulullah, anak kecil, yang mana anak kecil itu adalah keturunan dari Muslim. Jadi bapaknya Muslim, syaratnya tentu berimannya. Anak kecil yang wafat, kemudian dia tempatnya berada di jannah, ada di surga. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya, lalu dia meraih ujung bajunya, atau beliau mengatakan dengan tangannya. Ada yang mengatakan lewat lain, dia meraih bajunya, jadi bajunya ditarik sama anaknya, atau nanti dia akan menarik tangannya, tangan orang tuanya maksudnya, sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini. Ya, Rasulullah memegang baju sahabatnya, dicontohkan oleh Rasulullah. Dia tidak akan berpisah dengan bapaknya sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya, orang tuanya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi nanti di akhirat kok tiba-tiba ada orang yang narik-narik baju kita gitu. Narik-narik baju kita. Ini dalam hadis ya, sahih hadisnya. Ketika di akhirat kok tiba-tiba kita lagi jalan ditarik-tarik bajunya.
Anak kecil yang narik-narik itu. Oh, ternyata itu adalah anak kita yang dulu sebelum balik dia meninggal. Maka Allah akan izinkan anak itu memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Kalau orang tuanya beriman. Ya, kalau orang tuanya beriman. Tapi kalau orang tuanya tidak beriman, tidak. Karena syaratnya syafaat itu yang pertama beriman. Mendapatkan syafaat dari Nabi, ya beriman. Syafaat Al-Quran beriman. Syafaat dari anak kecil tadi, syafaat dari orang yang beriman, ya harus beriman gitu, sama-sama beriman. Kemudian syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik juga syaratnya orang tuanya harus beriman. Maka bergembiralah, berbahagialah untuk orang tua yang Allah takdirkan memiliki anak wafat sementara anaknya belum balik. Jadi ada hikmah ya. Memang sakit itu, sakit. Apalagi udah mengandung 9 bulan, 10 hari, susah gitu ya. Udah mabok-mabok, lemes. Begitu lahir disesar, begitu sudah keluar bayinya meninggal. Gitu. Ada seperti itu. Ustaz waktu itu di Kalianda pernah tuh siapa adik atau ibu yang sesar waktu itu. Jadi ada satu ruangan lah. Itu ibunya habis hamil harus disesar. Sudah disesar itu, kalau sesar anaknya hidup itu kan ya masih terobati lah ya. Ini sudah disesar anaknya meninggal. Coba. Itu kan berat cobaannya kan. Sudah kita sakit, sudah orang tuanya sakit, itu ya sakit fisik, ya sakit hati gitu. Maka kalau dia bersabar, dia ridho dengan takdir Allah, maka anak itu nanti akan memberikan syafaat. Jadi tabungan, nggak usah berlarut-larut sedihnya. Syaratnya harus ridho, harus sabar. Baiklah, saya itu yang akan memberikan syafaat. Kemudian berikutnya adalah syafaat dari amalan kita. Salah satunya adalah amalan puasa. Jadi amalan puasa itu ternyata akan amal puasa itu nanti suatu saat akan Allah izinkan puasa itu, yaitu memintakan kebaikan untuk diri kita. Maka orang yang semakin banyak berpuasa, maka dia akan semakin besar peluangnya mendapatkan syafaat dari puasa. Coba sebagaimana Nabi Daud ya, kalau Nabi Daud itu kan puasanya luar biasa, maka syafaatnya dari puasa. Rasulullah itu puasanya Senin Kamis sama Yaumul Bid 3 hari. Jadi sebulan itu minimal beliau itu Senin Kamis berarti seminggu berapa tuh? 8 ya. 8 ditambah 3 berarti 11 hari. Rasulullah itu puasa dalam sebulan 11 hari. Itu Nabi ya, yang surganya sudah jelas. Maka puasa ini penting, Senin Kamis ini kalau bisa kita lakukan. Tapi kadang istiqomahnya susah. Kalau sudah sekali nggak puasa, keterusan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah rutin puasa, itu kalau nggak puasa terasa nyesel. Nah itu kalau sudah rutin. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan menolong seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa itu berkata, ya Rabbi, aku telah mencegahnya, yaitu dari makan, dari minum, dari melampiaskan syahwat pada siang hari. Maka kata puasa, maka izinkanlah saya menolongnya, izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Dan Al-Quran pun berkata, ya Rabbi, aku telah mencegahnya tidur pada malam hari. Pada malam hari itu dia bangun, kemudian baca Quran. Maka baca Quran ketika waktu fajar, itu kan masyhuda ya. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Sebaik-baiknya baca Quran itu sebenarnya ketika sepertiga malam.
ketika subuh, ketika sebelum subuh, ketika waktu fajar. Waktu fajar itu ya waktu subuh ya, fajar itu subuh. Maka ketika seseorang sedang terlelap tidur, dia bangun untuk membaca Al-Quran. Maka kata Al-Quran, ya Rabbi, aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari. Maka izinkan aku ya Rabb untuk menolongnya. Lalu keduanya diizinkan untuk menolongnya. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, maaf, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sangat sahih. Baik, ini puasa. Ini puasanya salah satu amalan yang akan memberikan syafaat selain membaca Al-Quran. Sementara sedekah bagaimana? Sedekah juga sama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya nanti pada hari kiamat seorang hamba itu berada di naungan sedekahnya. Tahta zillati shadaqatuh. Sesungguhnya seorang hamba, orang yang beriman, itu pada hari kiamat berada di naungan sedekah. Jadi sedekah itu akan menaungi, akan melindungi. Itu amalan yang nanti akan memberikan syafaat. Ini berdasarkan teks hadisnya ya. Kalau sholat gimana? Kalau sholat Ustaz belum tahu ininya. Tapi yang jelas semua amal soleh itu akan melindungi yaitu seseorang dari siksa nanti di akhirat. Dan syafaat ini merupakan salah satu cabang daripada rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi rukun iman kita itu kan ada 6 ya, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Nah, di hari akhir itu banyak tahapan-tahapannya. Ada alam kubur, siksa kubur, azab kubur ya kan. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu harus kita imani dan itu dibahas di beriman kepada hari akhir. Kemudian ada yaumul ba'tsi, hari di mana manusia dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Ada yaumul mahsyar, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan. Itu kan nggak tahu berapa triliun manusia pada waktu itu. Jumlahnya tentu sangat banyak. Kemudian ada yaumul hisab, hari perhitungan kebaikan keburukan kita dihitung. Maka disitulah ada syafaat. Maka syafaat ini ada banyak macam ya. Ada syafaat itu yang tadi diberikan oleh Nabi, yaitu agar umatnya dimasukkan ke surga. Ada syafaat yang dia itu dari orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman nolong kepada kita. Ada syafaat itu nanti untuk ashabul a'raf. Ashabul a'raf dalam surat Al-A'raf. Ashabul A'raf itu salah satu penghuninya. Jadi Ashabul A'raf nanti dibuka surat Al-A'raf. Itu ketika ditimbang amalnya, ternyata kebaikan dan keburukannya sama. Nah, masuknya Ashabul A'raf. Jadi ada neraka, ada Ashabul A'raf, ada surga. Jadi Ashabul A'raf itu tempatnya di tengah. Jadi ketika melihat bawah, dia melihat neraka, sehingga dia berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Tapi ketika melihat ke atas, dia melihat surga, sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga tersebut. Itu di tengah-tengah tempatnya. Nah, ketika seperti itu maka butuh syafaat. Jadi Ashabul A'raf itu yang pertama, ketika timbangan kebaikan keburukannya sama, itu masuknya Ashabul A'raf. Kemudian yang kedua adalah Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu kekosongan Nabi. Jadi sejak zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan ada kekosongan ya, beberapa ratus tahun ya. Nah, dia kan nggak ada Nabi, dia nggak kenal Allah dan belum tersentuh dakwah karena tidak ada Nabi. Maka
tempatnya nanti di Ashabul A'raf, Ahlul Fatrah namanya. Kemudian disebutkan Ashabul A'raf itu yang mengisi adalah orang yang mati syahid coba, tapi nggak masuk surga, masuk neraka. Tapi dia mati syahid, dia pergi ke medan tempur tidak atas izin orang tuanya. Penting ini. Jadi ada orang yang mati syahid, kemudian dia tidak masuk surga dan nggak masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia berangkat jihad, dia tidak izin sama kedua orang tua. Nanti di ini ya, di surat Al-A'raf nanti dibuka itu ayat berapa ya? Saya lupa itu. Pokoknya itu posisinya ada di kiri paling atas ayatnya. Nanti dibuka ya surat Al-A'raf ya. Itu tentang wanada, gimana bunyinya itu? Wanada ashabal a'raf. Nanti dibuka surat Al-A'raf. Nah, ketika seperti itu maka kita butuh syafaat. Jadi ketika seorang itu berada di tempat ashabul a'raf tadi, maka dia butuh syafaat. Butuh seseorang yang bisa menolong kita, baik itu nabi, baik itu orang-orang yang beriman, atau Al-Quran, atau apa tadi, atau anak kecil yang wafat sebelum baligh, anak kita ya, anak kandung yang wafat sebelum baligh, kemudian atau amalan puasa atau bacaan Quran. Dibutuhkan syafaat. Karena kalau kita mengandalkan amal kita ya belum tentu. Maka kita butuh amalan yang lainnya. Jadi kalau kita masuk surga dengan sholat, ya sholat kita ini belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan masuk surga itu dengan puasa kita, ya belum tentu. Puasa kita cuma setahun sekali aja bulan Ramadan kan. Ya bukan nggak bagus, itu bagus, sangat baik gitu. Tapi kan banyak nggak puasanya gitu daripada puasa. Kalau kita mengandalkan masuk surga dari sedekah kita tahu sedekah kita itu berapa. Kita sendirilah yang tahu. Paling kita sedekahnya ya senyum gitu. Atau sedekah. Jadi belum tentu maka kita butuh syafaat. Siapa tahu ya, naudzubillah ya, siapa tahu amal kita itu nggak mencukupi kita untuk masuk surga, maka kita butuh syafaat, butuh nabi, butuh Al-Quran, butuh teman-teman yang soleh, ya butuh anak yang soleh dan seterusnya. Jadi orang-orang yang soleh itu yang akan memberikan syafaatnya, termasuk anak yang soleh ya. Dalam hadis disebutkan siapa yang memiliki anak kemudian dia ahli Al-Quran, maka dia akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 itu banyak ya. Jadi kalau ada anak soleh ahli Al-Quran, maka Allah akan izinkan kepada anak itu memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Bapaknya, ibunya, adik-adiknya, seumpamanya adiknya 3 ada 5, kemudian kakaknya 5, seumpamanya 10, masih 60 lagi, kakeknya, neneknya, pokoknya terserah dipilih. Pokoknya sampai 70. Maknanya apa? Maknanya banyak yang diberikan syafaat itu banyak. Makanya ahli Quran itu luar biasa. Makanya kita sayang kalau punya anak kemudian gak ahli Al-Quran. Sering saya sampaikan untuk orang tua, kita itu kalau punya anak 3, ya buat 1 lah yang ahli Al-Quran. Pastikan ada 1 lah dari keluarga kita yang ahli Al-Quran. Ustaz tadi anaknya berapa tuh? 7, 4 ahli Quran semua. Insya Allah. Masya Allah. Berarti 70 kali 4. Berapa tuh? 240 orang berarti dari anggota keluarganya. 1 orang ahli Al-Quran akan memberikan 70 syafaat kepada anggota keluarga. Kalau semuanya punya 10 anak ahli Al-Quran semua, berarti berapa tuh? 700 anggota keluarganya
diberikan syafaat. Masya Allah. 70 kali 10 berapa? 700 ya? Maka kata Rasulullah, tahukah kalian siapa orang yang mandul itu, ya kan? Orang yang mandul. Kata para sahabat, orang yang mandul itu orang yang nggak punya anak, ya Rasulullah, nggak punya anak sama sekali. Maka kata Nabi, bukan. Orang yang mandul itu bukan seperti itu. Orang yang mandul itu adalah orang yang anaknya banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang menjadi anak yang soleh. Anaknya 10, gajulan semua. Apa? Salah, bukan soleh. Bukan soleh semua, tapi salah semua. Duduk. Iya, kalau satu salah. Punya anak 10 soleh semua, bukan salah semua. Baik, yang salah ya. Baik, untuk para santri, ikhtiar diri kita jadi ahli Al-Quran supaya kita bisa menggandeng orang tua kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, setiap kita harus ikhtiar, harus bermujahadah, berusaha untuk menjadi orang yang saleh supaya kita dicinta Allah dan supaya kita bisa memberikan syafaat untuk orang tua kita. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.